Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilma Radianisa dengan mahir 028 Prodi Teknik Biomedis Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS melakukan citra biomedis. Pada proyek UAS PCB ini diberi proyek yaitu untuk menginstal YOLO dan menguji YOLO dengan image tertentu. Nah, untuk mengujinya yaitu digunakan beberapa klasifikasi yang dibagi menurut NIM. Karena NIM akhir saya adalah 8, maka saya harus menguji gambar dengan objek sepi dan ramai. Untuk langkah pertama, sebelum kita memulai di Google Colab ini, yaitu kita harus memiliki data yang seperti diharuskan atau disyaratkan pada proyek ini, yaitu gambar objek yang sepi dan ramai. Di sini saya menggunakan gambar yang saya ambil sendiri, menggunakan kamera saya sendiri. Itu terdapat gambar kumpulan skincare dan satu buah tempat untuk menyimpan kacamata. Nah, pertama setelah kita memiliki data ini, yang kita lakukan adalah mengupload filenya, lalu menganotate atau mengklasifikasikan tiap gambar yang ada. Seperti ini contohnya. Untuk ini gambar yang sepi, yaitu terdapat satu kotak cotton bud, maka di sini saya beri garis batas dan diberi nama, diberi label. Di sini juga terdapat benda sepi, yaitu tempat kacamata, dan saya beri label tempat kacamata. Nah, untuk ini, untuk contoh gambar yang ramai, saya mengklasifikasikan menjadi beberapa benda. Yang pertama terdapat botol bedak, lalu ada eksfoliator, ada masker, pouch, cotton bud, moisturizer, dan tempat kacamata. Kira-kira seperti ini. Setelah itu kita upload data, dan setelah kita annotate semuanya untuk pengklasifikasian tiap benda, kita lakukan ekspor dengan format YOLO versi 5 PyTorch, dan lalu di continue sehingga nanti akan muncul seperti ini yang akan nanti kita gunakan di Google Colab. Nah, setelah kita mengolah gambar ini di RoboFlow, selanjutnya yang kita lakukan adalah berpindah ke Google Colab. Kenapa kita menggunakan Google Colab? Karena untuk YOLO sendiri itu membutuhkan spesifikasi visi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, karena keterbatasan media, maka saya akan menggunakan Google Colab, karena Google Colab sendiri memiliki RAM dan CPU yang cukup untuk memproses YOLO ini. Yang harus kita lakukan pertama yaitu menginstal beberapa library. Yang pertama yaitu kita melakukan clone. Clone di sini mengclone YOLO versi 5 yang telah ada di website GitHub. Lalu selanjutnya kita melakukan install library
yaitu kita menginstal library YOLO dan menginstal library RoboFlow. Selanjutnya kita melakukan import torch dan import OS dan lakukan deklarasi. Setelah ini selesai, maka akan kita run dan akan menghasilkan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, berarti tandanya sudah berhasil. Lalu yang kedua yaitu assemble our dataset. Nah, untuk step ini yang pertama seperti tadi kita melakukan deklarasi, yaitu terdapat library RoboFlow dan mengimport library RoboFlow. Lalu kita coba run. Di sini terdapat perintah untuk mengupload label dataset dan mendapatkan API key di aplikasi RoboFlow. Nah, ini API key adalah yang tadi kita dapatkan dari hasil mengekspor hasil dataset kita. Nah, karena kita sudah memiliki API ini, kita tinggal mengcopy paste pada Google Colab dan hasilnya kan seperti ini. Selanjutnya yaitu train our custom YOLO versi 5 model. Nah, pada bagian ini terdapat beberapa bagian, yaitu pertama terdapat IMG atau image. Di sini untuk berfungsi untuk mendefinisikan dari input besar gambar itu sendiri. Lalu terdapat batch. Batch ini merupakan untuk menentukan berapa besar batch yang dibutuhkan. Lalu terdapat epoch. Epoch ini merupakan untuk mendefinisikan jumlah training epoch atau repetisi yang diperlukan untuk memperoleh data yang diinginkan hingga berjalan sesuai yang kita harapkan. Nah, di sini kita ketahui bahwa untuk penggunaan epoch sendiri bisa lebih dari 3.000 kali. Lalu terdapat data yaitu di sini berfungsi untuk memberitahu bahwa dataset kita tadi telah tersimpan pada dataset.location. Lalu ada wait. Wait ini untuk mengspesifikasikan atau untuk mengklasifikasikan agar data agar segera ditransfer. Lalu terhadap cache, yaitu cache gambar untuk training atau repetisi epoch tadi agar lebih cepat. Nah, setelah kita ini sudah saya jalankan tadi, karena untuk training data ini memerlukan waktu yang cukup lama. Setelah kita train, maka akan menampilkan seperti ini.
Nah, untuk saya tadi, epok yang digunakan hingga memiliki hasil maksimal yaitu sebanyak 149, atau berarti untuk men-training data ini mikrokontroller pada Google Colab ini melakukan repetisi training sebanyak 149 kali. Selanjutnya, step selanjutnya yaitu mengevaluasi custom YOLO versi 5, evaluate custom YOLO V5 detector performance. Pada step ini berfungsi untuk agar kita dapat menganalisis apakah program yang kita buat untuk mendeteksi sebuah gambar sudah akurat dan presisi apa belum. Nah, namun sayangnya pada program yang saya buat hasilnya tidak terlalu presisi atau hasil yang diperoleh tidak dekat, yaitu dapat dilihat dari matriks yang terdapat pada bagian ini, yaitu pada saat pengulangan pada saat 0 hingga ini mungkin sekitar 30 pengulangan, nilainya tetap meningkat, tetapi setelah itu dapat dilihat yaitu naik turun. Untuk itu datanya kurang bagus karena ini selisihnya lumayan besar. Begitu juga untuk matriks lainnya yaitu memiliki presisi yang kurang bagus. Selanjutnya yaitu time interference with train weight. Nah, bagian ini berfungsi untuk melihat apakah program yang kita buat tadi atau YOLO tadi apakah dapat mendefinisikan atau mendeteksi gambar sesuai yang tadi telah kita kondisikan atau kita klasifikasikan sebelumnya pada RoboFlow. Untuk gambar ini terlihat bahwa berhasil mendeteksi tempat kacamata, namun belum berhasil untuk mendeteksi benda lainnya. Padahal tadi sudah saya beri label untuk semua benda yang ada di sini, yaitu terdapat eksfoliator, masker, botol bedak, cotton bud, pouch, dan moisturizer. Tetapi sayangnya yang terdeteksi hanyalah tempat kacamata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.